Halo Sobat Invest, video kali ini kita bahas saham yang melaksanakan dividen cum date tanggal 23 Mei 2025. Sebelumnya saya ingatkan untuk dividen investing itu berlaku untuk time frame atau jangka waktu yang cukup panjang ya Sobat Invest. Yuk langsung aja kita bahas 5 saham tersebut. Pertama ada emiten Golden Energy Mines atau kode sahamnya GEMS. Saham ini merupakan saham yang dimiliki Sinarmas Group. Nominal dividen yang akan dibagikan perusahaan sebesar Rp309,15 per lembar sahamnya atau Rp30.915 setiap satu lot saham. Jika kita membeli sahamnya saat ini maksimal Rp10 juta, potensi dividen yang akan kita dapat dari 10 lot saham sebesar Rp309.150 atau dalam persen dividen yieldnya sekitar 3,24%. Kinerja laba bersih GEMS di tahun 2024 terlihat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2022 laba bersihnya sempat mencapai di atas Rp10 triliun. Jika kita lihat data EPS saham ini terlihat sangat berkomitmen membagikan dividen karena payout rasionya cukup tinggi dan sering mendekati 100%, dan terlihat secara persen dividen yield terus meningkat setiap tahunnya. Walaupun di tahun 2024 ini menurun karena kinerja laba bersih emiten sedang tertekan. Dan dari data histori dividen yang dibagikan, saham ini rutin membagikan dividen sebanyak 3 kali sampai dengan 4 kali pembagian dividen dalam periode laba bersih 1 tahunnya. Ibaratnya kita dapat dividen dari saham GEMS setiap laba bersih kuartalnya Sobat Invest, dan dividen yieldnya pun sangat tinggi karena ini saham batubara tentunya. Saham ini sempat disuspend atau dihentikan perdagangannya pada tahun 2019 sampai awal tahun 2021. Setelah itu terlihat harga sahamnya terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Kita lihat pergerakan daily chartnya saham GEMS telah berhasil menembus garis trendline menurunnya namun masih dalam momentum downtrend. Karena masih di bawah area resisten terdekatnya di harga 10.000 sampai 10.500. Dari data Broksum terlihat investor asing mengakumulasi sejak tanggal 6 Mei 2025. Tetapi pada tanggal 20 Mei 2025 terlihat mulai melakukan penjualan. Walaupun masih terdapat akumulasi kecil di dalamnya. Kedua ada emiten Total Bangun Persada atau kode sahamnya TOTL. Tanggal cum date-nya 23 Mei 2025 dan nominal dividen yang akan dibagikan sebesar 75 per lembar saham atau Rp7.500 per satu lot saham. Jika kita membeli di harga saat ini dengan maksimal pembelian Rp10 juta. Dividen yang akan didapat dari 130 lot saham TOT sebesar Rp975.000 atau persen yield 9,8% di harga saat ini. Kinerja laba bersihnya di kuartal ke-1 tahun 2025 terlihat meningkat 43% dibandingkan Q-on-Q tahun 2024 nih Sobat Invest. Dari data EPS kita lihat persen payout rasio dividen yang dibagikan ada di rata-rata 80%. Walaupun pada tahun 2022 sempat bagi dividen payoutnya di atas 300% dan dividen yield jumbo sebesar 23%. Dengan data EPS di kuartal 1 ini tentunya cukup menarik kita analisa lebih lanjut untuk dividen di tahun laba bersih 2025 jika kinerjanya tidak menurun di kuartal selanjutnya. Dari data histori dividen terlihat rutin sejak tahun 2019 sampai saat ini. Jika kita eliminasi dividen tahun 2022 yang payout di atas 300%, maka terlihat nominal dividen yang dibagikan bertumbuh setiap tahunnya atau saham dengan dividen growth. Jika kita lihat weekly chart saham ini sempat sideways di tahun 2021 sampai tahun 2023 atau selama 2 tahun lebih. Dan setelah itu harga sahamnya mulai uptrend sampai dengan saat ini. Walaupun terlihat di awal tahun 2025 sempat menunjukkan pola downtrend atau penurunan signifikan. Di daily chartnya terlihat saat ini sudah berada dekat dengan area resistennya Sobat Invest. Pasca pembagian dividen nanti atau saat tanggal X-date ada kemungkinan harga sahamnya akan turun atau istilahnya dividen trap. Tetapi di saat penurunan tersebut, Sobat Invest juga dapat pertimbangkan dari laba bersih kinerja kuartal 1 tahun 2025-nya yang mencatatkan growth di atas 40%. Ini hanya analisa dari saya dan berdasarkan data yang ada. Jadi do your own research ya Sobat Invest. Setelah kita membahas 2 saham tadi dengan dividen yield yang menarik, sisa 3 saham lagi sebenarnya kurang menarik nih Sobat Invest. Ada saham PANI, saham CBDK, dan saham BMHS.
Dan nominal dividen yang dibagikannya cukup kecil, yaitu hanya dividen 4 per lembar saham dari saham PANI, dividen 5 per lembar dari saham CBDK, dan dividen 0,65 per lembar dari saham BMHS. Tetapi kita coba ulas kinerja emitennya yuk Sobat Invest, dan kita ulas saja technical chartnya. Oke. Saham BMHS IPO di tahun 2021 dan sempat naik saat awal IPO sampai harga tertingginya sekitar 1.200 per lembar. Saat ini harga sahamnya hanya 240 per lembar saham saja. Tentunya secara pergerakan tren harga sahamnya ini sangat-sangat downtrend ya Sobat Invest, tetapi kita coba lihat daily chartnya. Di sini terlihat ada akumulasi dari investor asing Sobat Invest, yang mana broker KI dengan pembelian terbesar di harga 649 dengan nilai 49 miliar. Tetapi yang perlu dinotis di sini yaitu broker AI di harga 343 sebesar 14,4 miliar. Tetapi sejauh ini belum terlihat ada volume besar di area harga bawah. Ibaratnya nih saham belum menarik dilirik karena memang belum ada sentimen positif dan kinerjanya pun gak bagus-bagus amat, bahkan underperform. Selanjutnya ada saham PANI. Terlihat weekly chartnya naik sangat signifikan. Tentunya Sobat Invest yang sudah lama di market pasti kenal dengan saham PANI. Jika melihat pola distribusi investor asing terjadi sejak harga 13.200 per lembar atau sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai saat ini, jika kita melihat top buyer atau pembelinya ada investor domestik atau investor lokal. Jika kita lihat lebih dekat dalam 3 hari terakhir terlihat ada distribusi atau penjualan di saham ini. Disclaimer ya Sobat Invest, karena saya tidak terlalu mengikuti pergerakan dan karakter harga saham ini. Sekilas kita lihat di area harga 11.500 sampai 12.000 cukup krusial untuk mempertahankan momentum pergerakan kenaikan saat ini. Jika kita lihat di harga 10.000 terdapat gap yang dapat menjadi area support terdekatnya. Do your own research ya Sobat Invest, karena saham ini banyak diminati dan dimiliki oleh investor atau trader retail juga. Jadi cukup sensitif sepertinya menganalisa saham ini hehe. Terakhir ada saham CBDK yang baru IPO di awal tahun 2025. Masih ada keterkaitannya juga dengan saham PANI atau bisa dibilang merupakan anak perusahaan dari PANI. Dari gambar di atas terlihat ada distribusi baik itu investor asing maupun BDM investor lokal Sobat Invest. Dari data awal bulan Mei terlihat di sini sellernya cukup dominan dan besar. Momentum kenaikan saat ini cukup penting untuk berada di rentang harga di atas 6.600 per lembar dan untuk area support terdekatnya ada di 5.700. Semoga video ini bermanfaat, tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.